Sampai di depan pintu rumah, tercium aroma masakan Bi Ina dari arah dapur. Sepertinya Bi Ina sedang memasak ayam kecap. Tak sabar rasanya, walau hanya sekedar membuka sepatu. Setelah mengucapkan salam, aku bergegas menemani ibu di dalam dapur bersama Bi Ina. Tumben bu, masak banyak hari ini? Tanyaku heran, sembari mencium tangan ibu dan Bi Ina. Iya nak, soalnya keluarga Pak Bram mau datang ke rumah untuk makan malam di sini, ucap ibu sumringah. Makan malam? Kok bisa bu? Tanyaku semakin heran. Iya, tadi supirnya Pak Bram, si Hardan, datang membawa semua bahan-bahan ini ke sini. Jelas Bi Ina sambil mengaduk-ngaduk masakannya yang ada di dalam wajan. Ada apa sebenarnya dengan pria lengis itu? Tadi di toko sikapnya jadi aneh, dan sekarang malah ingin makan bersama di rumah. Aku segera membersihkan diri dan mengguyur tubuhku dengan air. Setelah itu, aku ganti baju dan langsung menuju dapur untuk membantu ibu dan Bi Ina menyiapkan segala makanan untuk makan nanti malam. Usai menunaikan sholat maghrib, mobil Pak Bram pun terparkir di depan rumah. Terlihat ayah dan ibu Sukya turun dari mobil. Kami pun menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Mbak Riana, ayah kangen sekali, ucap ayah memelukku. Mbak juga kangen, ucapku membalas pelukannya. Aku pun mencium tangan nenek Sukya dengan hikmat, dan tak lupa menyapa bosku yang kaku seperti linggis. Kami pun mempersilahkan keluarga Pak Bram untuk duduk dan memulai menyantap makanan malam yang kami buat. Masya Allah, kelihatan lezat sekali ini menunya. Dari luar saja aromanya menggugah selera, puji Bu Sukya. Kami pun menyantap makanan kami dengan sangat nikmat. Makanan yang lezat ditambah lagi dengan kebersamaan menambah cita rasa dan kenikmatan yang luar biasa. Gak usah malu-malu nak, Bram, ayo tambah lagi, sapa Bi Ina yang melihat piring Pak Bram hampir kosong. Pak Bram hanya tersenyum menanggapi tawaran Bi Ina. Namun Bu Sukya sudah menambahkan nasi serta lauk ke dalam piring Pak Bram lagi. Tanpa komen, Pak Bram langsung menyantapnya lagi dengan lahap. Sepertinya tadi Pak Bram memang malu untuk menambah makanannya. Usai makan dan mengobrol ringan sebentar, tak lama azan Isya pun berkumandang. Pak Bram dan Fadil lebih memilih sholat berjamaah ke masjid, sementara kami, para perempuan, sholat di rumah saja. Ayah, apa kamu gak ikut sholat sama papi kamu? Tanya aku lembut. Ayah malas tante, ucap ayah berubah. Kok males sih sayang? Ucapku heran. Habisnya ayah jengkel. Papi sudah janji pada ayah untuk membawa tante kembali bekerja lagi di rumah. Ucap ayah ngambek. Ayah kan sudah besar. Masa mbak harus jaga ayah terus? Ucapku memberikan pengertian pada ayah. Kalau begitu, jadilah ibunya ayah tante, agar tante selamanya tinggal di rumah, ucap ayah. Aku tercengang mendengar ucapan ayah. Begitu juga dengan ibu dan Bi Ina. Rupanya Fadil dan Pak Bram juga mendengar permintaan ayah yang baru saja tiba pulang dari masjid. Sayang, Tante Riana itu sudah punya calon suami, ucap Pak Bram memberi pengertian pada ayah. Tapi kan Tante Riana belum nikah, papi, ucap ayah kekeh. Nariana, apa benar kamu sudah punya calon suami? Tanya Ibu Sukya. Belum bu, tanyaku jujur, sembari mengangguk kepalaku yang tidak gatal. Hore, papi, cepetan lamar Tante Riana sekarang juga, ucap ayah bahagia. Kami semua saling memandang
karena tak tahu harus bagaimana lagi caranya menjelaskan pada ayah. Nak Riana, jika Bram tak mampu untuk mengungkapkannya padamu, biar ibu saja yang akan bicara. Nak Riana, niat kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk makan malam biasa, namun ibu juga punya hajat sebagai orang tua Bram. Ibu datang ke sini juga untuk melamarmu menjadi pendamping Bram, ucap Bu Sukya serius. Aku kembali tercengang karena aku tak menyangka malam ini adalah malam pertama kalinya aku akan dilamar oleh seorang pria. Nariana, ibu tahu ini terlalu cepat bagimu. Kami sekeluarga akan menunggu jawabanmu selama 1 minggu. Jika ditolak pun tidak apa, karena memang kamu bukanlah jodohnya, Pak Bram. Ibu tahu kamu masih muda dan anak saya, Bram, sedang duda beranak. Mungkin umur kalian terpaut belasan tahun, tapi ibu sangat berharap jika pengganti ibunya ayah adalah kamu, ucap Bu Sukya penuh harap. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk bicara meskipun aku masih terlihat syok, karena tak ada pertanda apapun dan dengan tiba-tiba malam ini aku langsung dilamar. Sebelumnya, Riana mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan ibu sekeluarga pada Riana dan keluarga Riana. Jujur, Riana sangat syok ketika Riana dilamar secara tiba-tiba seperti ini. Tapi mohon maaf Bu, adik ayah, Riana benar-benar tidak bisa menerima lamaran ini. Kalau diberi waktu seminggu pun, jawaban Riana akan tetap sama. Bukan berarti Pak Bram lebih tua dari Riana, ataupun beliau sudah duda. Ada hal yang tak bisa Riana jelaskan, dan itu menjadi privasi Riana, ucapku tegas. Jujur, aku tak ingin memberi harapan kepada siapapun jika aku memang tak suka. Sebenarnya, dulu saat Pak Bram belum ku tahu selingkuh bersama Mbak Shirley, aku sempat mengaguminya, walau kaku seperti linggis. Namun, yang kulihat saat itu di lampu merah cukup menjawab segalanya. Jika Pak Bram bukanlah sosok yang pantas untuk kujadikan suami. Apapun alasannya, aku tidak akan pernah membenarkan kedekatan mereka berdua. Terlihat wajah Bu Sukya dan ayah sangat kecewa. Dan aku tak tahu pasti ekspresi dari Pak Bram. Beliau kecewa atau tidak karena wajahnya terlihat biasa saja. Walaupun keluarga mereka baik padaku dan keinginan ayah begitu besar, aku tak harus mengorbankan diriku jika aku tak suka. Karena pernikahan itu bagiku adalah penyatuan dua insan untuk sama-sama berjuang di dalamnya. Beban dan masalah hidupku sudah terlalu berat dan aku tak mau mengambil PR lagi karena pikiran jiwa dan ragaku sudah tak bisa tertampung. Maafkan Riana Bu, ayah, ucapku kembali memeluk orang yang berarti dalam hidupku. Setelah mereka pamit, aku langsung masuk ke dalam kamar tanpa membicarakan lagi perihal lamaran barusan. Saat mata ini hendak terpejam, bayangan senyuman Dr. Lutfi selalu datang menghantuiku. Berulang kali, aku mengucapkan istighfar dalam hati, hingga bayangan itu hilang dari pelupuk mataku. Seperti biasa, pagi ini aku berangkat ke mebel Pak Bram. Sampai di sana, Pak Bram yang biasanya pagi-pagi sudah datang, namun hari ini Pak Bram belum memunculkan batang hidungnya. Pagi Mbak Riana, ucap John yang tetap datang lebih awal. Tak lama dari kedatanganku, Ernie pun muncul. Pagi semuanya, ucap Ernie ceria. Saat rambut Ernie yang basah tersibak, kulihat lengkuknya berwarna merah kebiruan. Aku yang melihatnya jadi merinding dan takut. Nih, boleh tanya enggak? Tanya aku minta izin. Apaan tuh?
Jawab Ernie menghentikan jemarinya menulis. Kamu sudah lama pacaran dengan kekasihmu? Tanya aku hati-hati. Aku kirain apaan? Ya sekitar 1 tahunan lah. Jawab Ernie sambil berpikir. Apa dia yang membelikanmu rumah? Tanya aku ingin tahu. Ya iyalah say, pacarku itu kaya. Apa yang kuinginkan pasti selalu dia beli. Jawab Ernie bangga. Kok kamu belum nikah? Jawabku memancing. Mas Farid bilang jika orang tuanya belum pulang dari luar negeri, sekarang kedua orang tuanya sibuk ngurusin bisnis sana. Ucap Ernie mau saja dikibulin lelaki. Agar tak curiga, aku berhenti untuk bertanya lagi. Jika aku beruntut menanyakan privasinya, maka Ernie bisa mengira aku terlalu kepo dengan urusannya. Ngomong-ngomong, Pak Bram tumben banget ya, gak datang? Tanya John. Kalau gak datang, gak usah dicari, ucap Ernie. Para pembeli pun datang silih berganti untuk membeli perabotan rumah mereka. Bahkan ada yang menanyakan harga saja tanpa membeli. Toko mebel Pak Bram sebenarnya harganya mahal karena yang dijual sesuai kualitas. Dan para pembeli pun para orang berduit dan elit. Sampai sore pun tiba, Pak Bram sama sekali tak datang ke toko. Mungkin Pak Bram kecewa karena penolakanku tadi malam, atau mungkin karena hal yang lainnya. Riana, pulang nanti ke rumahku yuk, ajak Ernie. Maaf nih, kayaknya aku lebih awal pulang deh, soalnya aku punya janji dengan seseorang, ucapku beralasan. Saat pulang, aku dan Ernie pulang bareng dengan berjalan kaki yang kebetulan jalur kita sama, yang walaupun Ernie cepat tiba sampai rumahnya. Riana, panggil Bagas membuka kaca mobilnya. Bagas, ucapku tersenyum. Widih, pantesan tadi ku ajak ke rumah gak mau. Rupanya janjian sama cowok keren sih, goda Ernie. Ayo aku antar pulang, tor Bagas. Naik aja, aku tinggal beberapa langkah nyampe rumah kok, jawab Ernie mendorong tubuhnya dengan pelan. Aku pun terpaksa naik ke dalam mobil Bagas dan diantarkan pulang. Aku tak sadar jika ada sepasang mata telah memututiku, dan tak lain adalah Pak Bram. Aku sangat mengenali mobil dan plat nomor mobilnya. Keesokan harinya, saat aku berangkat kerja, tiba-tiba Pak Bram memanggilku dari arah seberang jalan. Aku pun menghentikan langkahku. Riana, bolehkah aku bicara sebentar? Tanya Pak Bram. Aku pun mengangguk dan memberi kesempatan Pak Bram untuk bicara. Riana, apakah aku boleh tahu alasan dari penolakan lamaran itu? Tanya Pak Bram serius. Maaf Pak, waktu itu Riana sudah memberikan jawabannya, ucapku. Kalau memang memberikan jawabannya, Riana, tapi tak memberitahuku alasan yang mengapa, ucap Pak Bram penasaran. Sebelum Riana jawab, bolehkah Riana bertanya pada Bapak? Namun Bapak harus menjawabnya dengan jujur, ucapku memberi syarat. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui dariku? Ucap Pak Bram setuju. Apa hubungan Bapak dengan Mbak Shirley? Tanyaku. Pak Bram yang biasanya terlihat datar, kini terlihat cemas dan menghela nafasnya dengan kasar. Jika aku jelaskan, apakah kau akan percaya denganku? Tanya Pak Bram. Tergantung, ucapku. Shirley itu sebenarnya cinta pertamaku sebelum aku menikah dengan maminya ayah. Terus terang, Shirley dulunya pernah membuatku tergila-gila. Namun setelah mengenal maminya ayah, cintaku padanya memudar begitu saja padanya. Singkat cerita, aku pun menikah dengan maminya ayah. Namun Shirley belum ikhlas menerima pernikahanku
dengan wanita lain dan terus-menerus mengganggu rumah tanggaku yang baru kujalani subur jagung. Berbagai cara untukku menghindarinya, namun Shirley tetap saja terobsesi ingin memilikiku. Tutur Pak Bram sesekali mengambil nafasnya dengan pelan. Pada akhirnya, Shirley menyerah juga, mengejarku dan menikah dengan lelaki pilihan kedua orang tuanya. Lelaki itu bukan pembisnis sepertiku. Suami Shirley adalah orang biasa, yang menurut kacamata kedua orang tua Shirley adalah lelaki yang baik. Mereka pun menikah. Dan suami Shirley bekerja di perusahaan papinya Shirley sebagai manajer. Hingga mereka mempunyai 2 orang anak. Hubungan kami tetap terjalin dengan baik. Namun setelah maminya ayah pergi, Shirley kembali lagi mendekatiku sampai saat ini. Padahal ia sudah bersuami. Kenekatannya lebih parah lagi dan menggila. Ia tak takut dan tak peduli jika ia ketahuan oleh suaminya ketika mendekatiku. Tutur Pak Bram panjang lebar. Ngomong-ngomong, dari mana kamu tahu jika aku dekat dengan Shirley? Dan apakah kamu mengenalnya? Tanya Pak Bram penasaran. Aku mengira Pak Bram tahu tentang hubunganku dengan Mbak Shirley. Apakah aku harus jujur pada Pak Bram? Sangat mengenalinya, ucapku singkat. Oke, aku tak perlu tahu seperti apa kedekatanmu dengan Shirley. Yang terpenting sekarang, aku ingin jawaban dari penolakan lamaranku, ucap Pak Bram. Karena Riana tidak mencintai Bapak, ucapku jujur. Apakah cintamu milik orang lain? Tanyanya lagi. Iya, jawabku singkat. Bagas seorang yang beruntung, ucap Pak Bram asal menebak. Aku tak menanggapi ucapan Pak Bram ataupun menjelaskan pada siapa hatiku terpaut. Terima kasih Riana atas waktumu. Maaf jika aku mengganggu. Semoga kamu bahagia dengan pilihan hatimu, ucap Pak Bram pamit dan berlalu pergi. Aku pun melanjutkan perjalananku ke tempat kerja. Sampai di sana, Ernie dan John mempertanyakan keterlambatanku datang ke toko. Aku hanya memberikan alasan pada mereka jika aku sedikit ada urusan yang penting. Aku selesaikan lebih dulu. Riana, lihat deh, ini emas yang baru saja diberikan Mas Farid untukku, ucap Ernie memamerkan gelang yang melingkar di tangan kanannya. Bang Farid sangat royal dengan orang lain, sementara untuk ibu dan kami saudaranya sangat pelit dan perhitungan. Semoga Allah mencabut hartanya segera, agar Bang Farid cepat sadar. Wah, Mbak Ernie hebat banget milih pacar, gak tanggung-tanggung, puji John. Selamat siang Nyonya, silakan, sambutku dengan ramah kepada ibu yang mau melihat barang di toko. Sylvia, panggil Nyonya itu. Tak lama anak gadisnya pun masuk. Dia adalah gadis yang mirip boneka Barbie, adiknya Dr. Lutfi. Silakan Nona, ucapku ramah. Makasih, ucapnya manis. Tak ada muka judes dan angkuh saat kulihat pertama kali. Mungkin Sylvia tak mengenaliku. Umi, Sylvia suka yang ini saja. Selain modelnya yang bagus, terlihat simpel dan mewah, jelas Sylvia dengan lembut. Masya Allah Mbak Riana, itu boneka atau manusia sih? Cantik banget, ucap John tanpa berkedip. Aku hanya tersenyum melihat tingkah laku John. Jangankah John, seorang laki-laki, aku saja yang perempuan terpana dengan kecantikan Sylvia. Umi Sylvia pun memilih perabotan yang dipilih Sylvia. Usai membayar di kasir, Sylvia dan uminya pun pulang. Setelah melihat mobil dan elitnya keluarga Dr. Lutfi, aku jadi tahu diri jika selama ini hayalan dan anganku terlalu tinggi juga. Kenapa juga aku harus jatuh cinta kepada Dr. Lutfi? Dia adalah kalangan orang yang berada dan berprofesi
sebagai dokter. Sementara aku hanyalah pelayan toko dari keluarga yang berkecukupan. Prof. Bram, aku tak menyangka Riana akan menolak lamaranku. Padahal aku sangat serius ingin mempersuntingnya, bukan karena kemauan ibu ataupun anakku ayah. Aku telanjur jatuh hati pada gadis polos itu. Aku tahu diri, umurku terpaut belasan tahun dengannya. Namun cinta tak mengenal umur jika rasa itu telah hadir. Kehadiran Riana mampu membuat hatiku yang dingin berubah menjadi hangat kembali. Terlebih anakku, ayah, yang sangat menyayanginya, dan ibu sangat menyukai Riana. Jujur, aku tidak suka penolakan, dan aku pun tak ingin memaksakan kehendakku. Riana benar-benar mempunyai inner beauty yang luar biasa. Aku yakin, pria maupun manapun akan mudah tertarik dan jatuh cinta padanya. Karena Riana adalah gadis yang tulus tanpa pamrih, pantang menyerah, dan yang paling penting adalah gadis yang menjaga penuh kehormatannya sebagai perempuan. Walaupun masih muda, Riana adalah paket lengkap idaman para lelaki. Getaran hebat itu kurasakan ketika aku memberikan gaji pertama pada Riana, sesuai kesepakatan. Walaupun awalnya aku sudah tertarik dengan kejujurannya, namun pada saat pemberian gaji itu, Riana begitu memukau karena ketulusannya. Terimalah, aku tidak suka penolakan, ucapku dingin saat menyerahkan gaji pertamanya pada Riana. Maaf Pak Bram, saya tidak bisa menerima uang ini. Saya ikhlas mengurus ayah, ucap Riana kala itu sambil mengembalikan uang itu setengah padaku. Dari 1.000 wanita, mungkin hanya satu orang yang seperti Riana. Semenjak saat itu, bayangan Riana selalu menghantui pikiran dan perasaanku. Ketika ia memutuskan untuk merawat adiknya Fadil dan berhenti bekerja denganku, selama itu juga aku sering galau. Namun rasa itu kutepis agar aku tak berlarut jatuh dalam perasaanku sendiri. Aku sengaja bungkam dan tak pernah menghubunginya selama itu, karena aku ingin meniti hatiku sendiri. Assalamualaikum Pak, apakah Bapak masih membutuhkan karyawan untuk toko Bapak? Tanya Riana saat itu. Jujur, hatiku sangat riang dan ingin meloncat saat ia menghubungiku. Terlebih, Riana kembali ingin bekerja denganku. Aku yang tak betah berlama-lama di toko mebel, kini sangat betah karena adanya Riana. Bahkan, setelah pukul 4 sore, para karyawanku pulang. Aku masih betah berada di ruangan kerjaku di toko mebel itu. Aku hanya ingin melihat CCTV, apa saja yang dilakukan oleh Riana. Selain tulus, Riana juga ulet dalam bekerja. Hingga saat ku putar video CCTV, terlihat Shirley mencariku. Shirley memaki dan menghina semua karyawanku. Shirley benar-benar wanita murahan, yang mudah kehilangan akal sehat. Beruntung aku tak pernah menikahinya, meskipun dulunya aku pernah tergila-gila pada Shirley. Rasa respekku hilang begitu saja saat Shirley pernah berselingkuh dengan pria nakal saat menjalin hubungan denganku dulu. Siapa dia Shirley? Tanyaku emosi. Kenalkan, aku Fikri, pacar Shirley. Ucap Fikri langsung memperkenalkan diri. Gayanya yang necis dan bertubuh tinggi cukup terlihat tampan, walaupun aku lebih unggul darinya. Sudah kedapatan
Sherly masih saja bisa mengelak dan berbohong. Semenjak saat itu, hubunganku mulai renggang, dan aku pun bertemu dengan maminya ayah, gadis yang sederhana. Walaupun hidupnya sama sepertiku, penuh dengan kemewahan, namun maminya ayah tidak sombong dan angkuh seperti Sherly. Selain cantik, maminya ayah juga wanita yang lemah lembut dan patuh pada suami. Kepergiannya sungguh menyisakan kerinduan dan kesedihan yang tak bisa aku bendung sampai saat ini. Dan kematian maminya ayah sampai saat ini masih mengganjal di hatiku. Apakah motif dari Pak Yakub, tukang kebun kami, membunuh maminya ayah? Sampai saat ini, dia tak pernah membuka mulutnya. Entah apa kabar Pak Yakub saat ini. Mungkin ia sudah membusuk di dalam penjara, mengingat hukuman atas perbuatannya, dijatuhi hukuman seumur hidup. Saat itu, aku pulang dari kantor. Kudapati Pak Yakub pemegang pisau dan darah berceceran di lantai kamarku. "Firda!" teriakku saat aku melihat Firda penuh dengan lumuran darah dan luka tusukan di perutnya. Firda sudah tak bernyawa lagi, namun wajah Pak Yakub terlihat sangat ketakutan ketika aku membabi buta mengajarnya. "Dasar jahanam, apa salah istriku hingga sampai hati kau membunuhnya, ha?" teriakku penuh dengan emosi. "Tuan, tolong Tuan, saya tidak tahu apa-apa," ucap Pak Yakub mencoba membela diri. Setelah mendengar teriakan yang keras, para ART rumahku yang masih berjumlah 2 orang saat itu berlarian. Rupanya mereka juga tak tahu jika istriku telah dibunuh oleh Pak Yakub. Saat itu, ibuku belum tinggal bersama kami. Polisi pun membawa Pak Yakub dan dijadikan tersangka. Pak Yakub tetap saja tak mau mengaku atas kesalahannya. Sementara tanda bukti mengacu sepenuhnya pada dirinya. Siksaan demi siksaan Pak Yakub tetap saja tak mau mengaku. Jika aku mengulang mengingat kejadian itu, aku rasanya tak ingin hidup lagi. Aku terlalu trauma dan rasa traumaku itu baru saja sembuh. "Bram, menikahlah denganku. Aku akan menceraikan suamiku," ucap Sherly nekat. "Apa kau sudah gila, Sherly? Di mana kau letakkan harga diri dan martabatmu sebagai wanita?" ucapku emosi. "Iya, kamu benar, Bram. Aku sudah tidak punya harga diri dan martabat karena kamu. Aku tidak mencintai suamiku," ucapnya tak tahu malu. "Pergi kamu dari hidupku dan berhenti membuat nekat seperti ini sebelum aku kehilangan kendali untuk menghajarmu," ucapku geram. Saat itu, aku mengendarai mobilku. Kebetulan Sherly sedang menunggu taksi untuk pulang. Sherly sengaja menghalangi mobilku yang melintas di depannya agar ia bisa ikut naik bersamaku. Sampai di lampu merah, dengan genit Sherly menggoda mengusap keringat di keningku. Aku hanya diam. Jika aku memarahinya di tempat umum seperti ini, Sherly akan lebih nekat lagi untuk mempermalukanku. Wanita gila ini selalu membuatku tak bisa berkutik. Saat aku menurunkannya di sebuah kafe, kebetulan Sherly minta diturunkan di kafe itu. "Aduh, kok pintunya tidak bisa terbuka?" ucapnya sembari mencoba mendorong pintu mobil. Akhirnya aku terpaksa turun dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Saat turun, Sherly langsung menggandeng tanganku masuk ke dalam kafe. Aku berusaha menghindar dan menepis tangannya, namun Sherly menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempererat gandengannya. Dengan terpaksa, kali ini aku harus berbuat kasar dengan wanita gila ini. Sampai di dalam kafe, Sherly tak menyangka jika aku menampar pipinya. Aku tak peduli pandangan orang terhadapku. Beruntung pengunjung kafe saat itu
Suasananya sangat sepi. Aku sudah tak tahan dengan kenekatan Sherly yang menjadi-jadi. Aku seolah dijebak olehnya untuk masuk ke dalam perangkap keinginannya. Aku ingin meninggalkan Sherly di dalam kafe sendirian, dalam keadaan pipinya memerah dan menangis. Semenjak saat itu, Sherly tak menggangguku lagi. Namun kegilaannya itu hanya dilakukan untuk sementara saja. Dan kini, dia berani terang-terangan datang mencariku di toko mebel. Saat aku datang ke rumah Sherly dan hendak memberitahukan kelakuan istrinya, namun sayang, saat itu kedatanganku kurang mulus karena suaminya Sherly datang tidak ada di rumah. Setelah aku tanya pada ART-nya, suami Sherly biasanya pulang subuh hari. Dan sampai saat itu aku belum bisa bertemu dengan suaminya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.